Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, masih bersama saya Salsa Wirunisa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Pemirsa, di episode kali ini narator kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dikirim dari subscriber kami dari daerah Rancah, sebut saja namanya Totong. Dan Totong menceritakan kisah nyata sahabatnya sendiri yang bernama Sarip. Kisah nyata ini terjadi awal tahun 1991 silam. Seperti apa ceritanya? Namun bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, share, dan komen supaya channel kami bisa berkembang. Mari kita dengarkan kisahnya. Narator kami akan segera menceritakannya hanya di Ekstradisi Misteri. Sarip dan Totong adalah sahabat yang tidak bisa terpisahkan. Di mana ada Sarip, di situ pasti ada Totong. Kemanapun Sarip pergi, Totong selalu menemani. Usia mereka waktu itu sama-sama 19 tahun. Yang membedakan dari mereka hanya status ekonomi. Sarip anak orang kaya, sedangkan Totong hanya seorang buruh di salah satu percetakan batu bata alias pembuat batu bata. Walaupun taraf ekonomi mereka jauh berbeda, namun Sarip tidak pernah pilih-pilih dalam hal berteman. Persahabatan mereka sudah dari kecil karena jarak rumah mereka pun berdekatan. Pada suatu malam, tepatnya malam minggu, sudah menjadi kebiasaan Sarip ke rumah Totong dan mengajak Totong untuk menemani Sarip apel ke rumah pacarnya di salah satu kampung yang cukup jauh dari kampung mereka. Singkat cerita, mereka pun berangkat berboncengan dengan sepeda motor kebanggaan Sarip, yaitu Honda Astrea. Selang 1 jam perjalanan, sampailah mereka ke rumahnya Nyi Ojoh, salah satu gadis desa yang cantik jelita. Ojoh adalah bunga desa di kampung itu. Maka tak heran banyak pria yang menginginkan cinta Nyi Ojoh. Namun cinta Nyi Ojoh hanya terpaut sama Sarip. Wanita mana yang tidak akan terpaut sama Sarip? Selain anak orang kaya, Sarip pun memiliki paras yang cukup ganteng di zamannya. Hubungan Sarip dengan Nyi Ojoh sudah cukup lama, namun Sarip tidak pernah membawa Nyi Ojoh ke rumahnya dengan alasan orang tua Sarip tidak akan setuju kalau tahu keberadaan Nyi Ojoh yang hanya anak orang tidak punya. Justru Sarip sering membawa Nyi Ojoh ke rumah Totong, di mana kalau siang Totong dan kedua orang tuanya kerja di percetakan batu bata, sehingga Sarip merasa aman in the hoy dengan Nyi Ojoh gadis pujaannya. Sekitar jam 12 malam mereka pun pamit sama Nyi Ojoh dan ibunya. Lalu Sarip dan Totong pun pulang. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Sarip cerita sama Totong kalau dia sedang tergila-gila dengan seorang gadis kampung sebelah yang bernama Nyi Cici.
Nyi Cici adalah anak kepala dusun dan sayangnya Nyi Cici sudah punya pacar. Sudah beberapa kali Sarip mencoba mendekati Nyi Cici, namun Sarip kewalahan karena sikap Nyi Cici yang acuh. Bahkan Nyi Cici selalu mengatakan kalau dirinya akan segera menikah dengan laki-laki pujaannya. Saat itulah Sarip merasa gundah gulana, makan tak enak, dan tidur pun tak lelap. Karena baru kali ini cinta Sarip ditolak oleh seorang wanita yang bernama Nyi Cici. Padahal tak sedikit perempuan yang pernah menjadi pacarnya, walau pada akhirnya hanya habis manis sepah dibuang. Kekayaan dan kegantengan para Sarip hanya digunakan untuk kepuasan semata. Cici adalah satu-satunya perempuan yang membuat Sarip kalang kabut tidak berdaya. Namun Sarip pun tidak tinggal diam. Pada suatu hari Sarip mengajak Totong ke salah satu dukun yang berada di daerah Pangandaran. Dengan tujuan Sarip ingin memutuskan batin Nyi Cici dengan pacarnya, agar batin Nyi Cici terpaut sama Sarip. Dan saat itu pula mereka pun berangkat ke dukun tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah dukun itu. Sarip pun berbicara niatnya, mengatakan keinginannya. Dan saat itu pula Sarip pasang susuk pemikat. Sebelum pulang, si dukun memerintahkan Sarip untuk datang lagi dengan membawa celana dalam milik Nyi Cici. Sarip merasa bingung dengan syarat itu karena jarak rumah Sarip dengan jarak rumah Nyi Cici cukup jauh, sehingga akan sulit mendapatkan celana dalam Nyi Cici yang sedang dijemur. Dua minggu kemudian, Sarip pun berhasil mendapatkan celana dalam Nyi Cici yang sedang dijemur. Entah bagaimana caranya. Dan Sarip pun kembali ke dukun tersebut bersama Totong. Totong cuma geleng-geleng kepala dengan kelakuan Sarip. Saat Totong menanyakan, "Bagaimana hubungannya kamu dengan Nyi Ojo, Rip?" Sarip hanya berkata, "Aku sudah mulai bosan sama Nyi Ojo, Tong." Totong hanya bengong mendengar ucapan sahabatnya itu. Singkat cerita, sebulan kemudian akhirnya Nyi Cici benar-benar memutuskan pacarnya dan berpaling cintanya sama Sarip. Keduanya pun semakin akrab, apalagi orang tua Sarip pun setuju dengan hubungan mereka. Dan Sarip pun sering membawa Nyi Cici ke rumahnya. Tidak seperti Nyi Ojo yang hanya dibawa ke rumahnya Totong. Setelah Sarip menjalin asmara dengan Nyi Cici, Sarip jarang ke rumah Totong lagi. Totong pun memaklumi mereka yang sedang dimabuk cinta. 1 bulan kemudian, pada suatu hari pagi-pagi sekali, Totong dikejutkan dengan kedatangan Nyi Ojo ke rumahnya. Wajah Nyi Ojo terlihat kusam, lusuh, dan perutnya terlihat buncit. Saat Totong menanyakan perubahan Nyi Ojo pun berkata bahwa dirinya hamil sudah hampir 3 bulan. Awalnya Nyi Ojo merahasiakan kehamilan itu, namun semakin hari perutnya semakin membesar. Otomatis orang tua dan kerabatnya mulai curiga
dan menanyakan, "Siapa ayah dari bayi yang ada dalam kandunganmu, Jo?" Nyi Ojo tidak pernah mengatakan kalau Sariplah yang menghamilinya. Nyi Ojo setiap hari kena caci maki keluarga dan cibiran para tetangga. Makanya Nyi Ojo memberanikan diri ke rumah Totong untuk menemui Sarip. Saat itu Totong sangat kaget mendengar semua yang diucapkan Nyi Ojo. Saat itu juga Totong datang menemui Sarip, mengajak Sarip ke rumahnya karena Nyi Ojo menunggu. Totong tidak mengatakan kalau Nyi Ojo hamil kepada Sarip, karena waktu itu Sarip sedang bersama ibunya. Namun Sarip menolak menemui Nyi Ojo. Sarip malah menyuruh Totong untuk mengatakan kalau Sarip sudah punya pacar. Lalu Totong pun kembali menemui Nyi Ojo dan mengatakan apa yang dikatakan Sarip. Saat itu pula Nyi Ojo menangis. Rasa iba dan kasihan melihat Nyi Ojo, Totong pun mengajak Nyi Ojo untuk datang langsung ke rumah Sarip dan mengatakan kehamilannya. Sesampainya di rumah Sarip, ibunya Sarip menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Dan ibunya Sarip mengajak mereka masuk. Setelah mereka duduk, ibunya Sarip bertanya, "Ini siapa dan ada perlu apa sama Sarip?" Lalu Totong pun menceritakan semuanya. Nyi Ojo hanya terdiam dan menunduk sambil menangis. Setelah Totong menceritakan semuanya, tiba-tiba ibunya Sarip marah besar dan mencaci maki Nyi Ojo. Mendengar ibunya marah-marah, Sarip pun keluar dari kamarnya. Lalu Totong menceritakan kalau Nyi Ojo hamil kepada Sarip. Sarip terlihat kaget, namun Sarip malah ikut-ikutan mencaci maki Nyi Ojo dan mengatakan kalau bukan dia yang menghamili Nyi Ojo. Sarip menyuruh Nyi Ojo pergi. Ibunya Sarip pun mengatakan kalau Nyi Ojo sengaja hanya untuk mencoreng nama baik keluarganya. Nyi Ojo hanya menangis ketika dihina dan diusir. Nyi Ojo pun keluar dari rumah itu membawa hati yang sangat hancur. Totong pun mengikuti Nyi Ojo dan mengatakan supaya Nyi Ojo sabar dan tawakal. Tiba-tiba Sarip dan ibunya menyusul. Ibunya Sarip memberikan uang sama Nyi Ojo agar Nyi Ojo menggugurkan kandungannya dan jangan pernah datang lagi menemui Sarip, ucap ibunya. Tapi Nyi Ojo menolak uang itu sambil berkata, "Aku tidak butuh uangmu, tapi aku akan terus datang menemuimu, Sarip," ucap Nyi Ojo seperti kesurupan. Lalu Nyi Ojo pun pergi membawa kekecewaan dan sakit hati yang teramat dalam. Melihat itu, Totong pun sangat membenci Sarip dan ibunya. Nah, pemirsa, 3 hari setelah kejadian itu, Totong mendapat kabar dari teman sesama pembuat batu bata kalau Nyi Ojo bunuh diri dengan cara terjun ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Mayatnya baru ditemukan 2 hari setelah kejadian. Saat mendengar kabar itu, Totong merasakan sedih yang sangat luar biasa, memikirkan nasib Nyi Ojo yang jalan hidupnya menanggung penderitaan yang teramat dalam dan mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu.
Totong hanya bisa berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, Nyi Ojo. Lirih Totong setiap selesai kirim doa buat Nyi Ojo. Beberapa hari kemudian, Sarip datang ke rumah Totong, mengundang Totong untuk hadir di acara lamarannya sekaligus penentuan bulan pernikahannya Sarip dengan Nyi Cici. Sebenarnya Totong merasa muak dan benci sama Sarip atas perlakuannya terhadap Nyi Ojo. Namun Totong hanya sebatas sahabat yang tidak bisa menghakimi Sarip. Kematiannya Nyi Ojo pun Totong tak memberitahukan sama Sarip, karena percuma, tidak akan ada artinya, pikir Totong, dan tidak akan membuat Nyi Ojo hidup kembali, pikir Totong. Biarlah, satu saat Sarip akan mengetahui sendiri kematian Nyi Ojo beserta anaknya, yaitu anaknya Sarip yang masih dalam kandungan Nyi Ojo. Singkat cerita, acara lamaran dan penentuan bulan pernikahan pun digelar. Sarip dan Nyi Cici resmi akan melangsungkan pernikahan 2 bulan lagi, tepatnya sehari setelah Idul Adha. Dan setelah rangkaian acara berakhir, ditutup dengan doa. Tiba-tiba, Nyi Cici menjerit kerasukan. Semua tamu yang ada di situ kaget. Nyi Cici terus menjerit-jerit dengan mata yang melotot. Lalu, Nyi Cici meloncat ke tempat prasmanan dan mengacak-ngacak semua makanan yang sudah tertata di meja prasmanan. Semua orang berhamburan panik, dan sebagian dari tamu laki-laki memegangi tubuh Nyi Cici yang beringasan. Lalu, Nyi Cici berkata dengan mata yang melotot, "Aing erek balas dendam." Saat mendengar Nyi Cici berkata begitu, Totong sudah yakin kalau itu adalah arwah Nyi Ojo. Entah kenapa Totong seolah-olah mendukung kalau itu benar-benar arwah Nyi Ojo. Akhirnya, Nyi Cici pun berhasil disadarkan oleh salah seorang ustadz yang hadir di situ. Kejadian aneh pun bukan hanya terjadi hari itu, tapi malam-malam berikutnya keluarga Sarip sering diteror arwahnya Nyi Ojo. Namun keluarga Sarip tidak akan mengira kalau yang menteror mereka itu adalah arwahnya Nyi Ojo, karena mereka dan Sarip pun tidak tahu kalau Nyi Ojo sudah meninggal dunia. Teror itu berjalan 2 minggu, dan teror itu berhenti setelah seorang ustadz memagari rumahnya Sarip. Singkat cerita, sebulan sebelum hari pernikahan, Sarip dan keluarganya sangat sibuk mempersiapkan segalanya, dan Totong pun kadang ikut membantu mereka, walau hanya sekedar menulisi kartu undangan. Pada suatu malam, setelah Sarip dan Totong selesai menulisi kartu undangan, Totong pun ngopi di depan rumahnya Sarip. Lalu, Sarip mengajak Totong jalan-jalan. Saat Sarip menghidupkan motornya, tiba-tiba ibunya Sarip datang dan berkata, "Kalian mau kemana?" tanya ibunya Sarip. Lalu Sarip menjawab, "Jalan-jalan ke depan, Bu," jawab Sarip. "Sarip, pengantin itu jangan keluyuran, apalagi ini sudah malam, pamali," kata ibunya dengan tegas. "Enggak kok, Bu, cuma mau beli bajigur ke depan." Lalu Sarip pun menghidupkan motornya dan mereka pun pergi. Ibunya Sarip hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Sarip. Di perjalanan, Sarip bercerita sama Totong.
Dan Sarip minta sama Totong untuk merahasiakannya. Jangan sampai orang tuanya Sarip dan Nyi Cici, calon istrinya, tahu. Bahwa 3 hari yang lalu Sarip berkenalan dengan seorang perempuan cantik yang tidak sengaja bertemu di jalan. Saat itu Sarip pulang dari rumah pamannya pas di jalan sekitar jam 5 sore. Sarip menjalankan motornya lumayan kenceng. Tiba-tiba ada perempuan yang nyebrang otomatis. Sarip pun menghentikan motornya karena kaget. Sarip pun turun dari motornya berniat untuk memarahi perempuan itu. Namun saat mendekat, Sarip malah terpukau melihat kecantikan perempuan yang seperti bidadari itu. Akhirnya, Sarip berkenalan dengan perempuan itu yang bernama Seruni. Dan perempuan itu berkata bahwa dirinya warga baru pindahan dari kota. Lalu, Sarip menawarkan diri untuk mengantarkan Seruni dengan tujuan mau tahu alamat rumah Seruni. Dan Seruni pun tidak menolak. Sepanjang jalan menuju rumahnya, Seruni tidak banyak bicara. Sesampainya di depan rumah Seruni, Sarip kaget karena baru pertama kali melihat rumah yang mewah seperti ini. Saat Seruni mengajak Sarip untuk mampir, Sarip hanya berkata, lain kali saja aku kesini lagi, basa-basi Sarip. Padahal saat itu Sarip tidak punya nyali masuk ke rumah Seruni yang sangat mewah itu. Karena sudah pasti Seruni dan orang tuanya bukan orang sembarangan, pikir Sarip waktu itu. Makanya malam ini Sarip sengaja mengajak Totong, dan Totong pun kaget dengan kelakuan Sarip. Bukankah sebulan lagi kamu akan menikah, Rip? Ujar Totong. Sarip menjawab, menikah ya pastilah, tapi Seruni pun tidak bisa dilupakan begitu saja, Tong. Totong hanya geleng-geleng kepala. Singkat cerita, mereka pun sampai ke jalan kecil yang menuju rumah Seruni. Lalu mereka pun masuk ke jalanan sempit yang hanya cukup buat satu motor. Totong merasa kaget melihat di sisi kanan dan kiri jalan itu berdiri pohon-pohon yang besar. Suasana sepi dan gelap gulita, hanya lampu motor yang menaringi jalan setapak itu. Totong hanya diam, meski dalam hatinya ada sedikit rasa takut. Tiba-tiba Sarip bicara, tumben malam ini rame ya? Totong diam tak bergeming, karena Totong mengira Sarip bicara sebaliknya, saking sepinya di jalanan itu. Di sepanjang perjalanan, Sarip mengucapkan, permisi Bu, permisi Pak. Totong merasa aneh dengan sikap Sarip. Lalu Totong menegur Sarip. Sudahlah Tong, jangan bercanda. Sarip pun menjawab, Tong, kita harus sopan kalau berpapasan dengan orang. Totong semakin kaget mendengar jawaban Sarip. Karena selama perjalanan Totong tidak melihat ataupun bertemu dengan satu orang pun manusia yang berpapasan. Totong mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Selang beberapa saat sampailah mereka ke sebuah rumah yang benar-benar mewah dengan pencahayaan di sekelilingnya terang benderang. Lalu Seruni yang sudah berdiri di pintu pagar menyapa dan menyuruh mereka masuk. Totong pun kagum melihat kecantikan Seruni. Lalu mereka pun masuk ke rumah tersebut. Dan mereka pun duduk di salah satu ruangan yang cukup besar. Totong sangat takjub dengan seisi rumah itu interior klasik yang sangat mewah. Namun, Totong merasakan keanehan saat melihat tangga di rumah yang menuju ke lantai atas. Totong melihat di tangga itu dipenuhi rumput dan ilalang yang tinggi. Saat Totong merasakan kejanggalan, tiba-tiba Totong merasa ngantuk yang tidak bisa ditahan dan Totong pun tertidur.
Entah berapa lama Totong tertidur, Totong baru sadar ketika Sarip membangunkannya dan mengajaknya pulang. Seruni tersenyum sama Totong saat mereka pamitan untuk pulang. Lalu Seruni pun mengantarkan mereka ke pintu pagar depan, dan Sarip pun menghidupkan kembali motornya untuk pulang. Beberapa meter motor berjalan, Totong merasa penasaran untuk melihat ke belakang. Dan anehnya, Totong merasa kaget ketika Totong melihat ke belakang. Ternyata Seruni dan rumah mewah itu tidak ada. Yang ada hanyalah gelap gulita yang mencekam. Lalu Totong menyuruh Sarip menghentikan motornya supaya melihat ke belakang. "Rip, berhenti dulu Rip. Lihat, rumah Seruni tidak ada," ucap Totong. Lalu Sarip menghentikan motornya dan melihat ke arah rumah Seruni. Lalu Sarip berkata, "Kamu aneh-aneh saja, Tong. Itu Seruni pun masih berdiri di dekat pagar. Kamu nyelindur, Tong. Kebanyakan tidur," ucap Sarip sambil menghidupkan kembali motornya. Selama perjalanan, Totong hanya diam dan bertanya-tanya di dalam hati. Bahkan Totong yakin kalau Seruni bukanlah manusia. Malam-malam berikutnya, Totong selalu menolak kalau Sarip mengajak ke rumah Seruni. Singkat cerita, hari demi hari sikap Sarip jadi berubah. Sarip sering marah-marah tidak jelas. Bahkan Sarip sering menghancurkan barang-barang di rumahnya. Bahkan ibunya pernah bilang kalau Sarip sering bicara sendiri di dalam kamarnya. Orang tua Sarip pernah mendatangkan ustadz ke rumahnya untuk mengobati Sarip. Namun Sarip malah marah besar dan mengatakan, "Untuk apa saya diobati, Bu? Saya tidak gila, Bu," ucap Sarip murka. Dan setelah kejadian itu, sikap Sarip jadi berubah total, pendiam dan tak banyak bicara. Singkat cerita, 3 hari menjelang pernikahannya, Sarip minta dibelikan cincin untuk calon istrinya, ucap Sarip. Dengan senang hati, ibunya pun membelikan cincin yang diminta Sarip. Singkat cerita, 2 hari menjelang pernikahan, keluarga Sarip sibuk mengurusi segala perlengkapan pernikahan Sarip. Pada suatu malam, Sarip menanyakan jas pernikahannya sama ibunya. Sarip bilang mau dicoba dulu, ucap Sarip. Lalu ibunya memberikan jas itu dan Sarip pun masuk ke kamarnya untuk mencoba jas tersebut. Keesokan harinya, Totong mendapat kabar dari orang tuanya kalau Sarip kabur. Pihak keluarga Sarip dan keluarga Nyi Cicih pun sibuk mencari Sarip yang entah kemana. Semua keluarga dan kenalan Sarip didatangi, ternyata Sarip tetap tidak ada. Hasilnya hanya nihil. Lalu Totong punya keyakinan pasti Sarip pergi ke rumahnya Seruni. Lalu Totong pun menceritakan hal itu sama keluarga Sarip. Dan hari itu juga Totong bersama orang tua Sarip dan orang tua Nyi Cicih pun berangkat ke rumah Seruni. Singkat cerita, sampailah mereka ke jalanan kecil yang menuju ke rumah Seruni. Mereka berjalan beriringan karena jalannya kecil dipenuhi dengan semak belukar. Totong sangat kaget karena saat waktu Totong mengantar Sarip, jalannya tidak sekecil sekarang. Hampir 1 jam mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat sepeda motor milik Sarip yang tergeletak di semak-semak. Dan mereka pun memanggil-manggil Sarip sambil terus berjalan. Saat ibunya Sarip memanggil-manggil Sarip, mereka mendengar suara Sarip tertawa. Lalu mereka pun langsung menuju ke sumber suara itu. Pas nyampe ke sebuah pohon besar,
Mereka melihat Sarip sedang duduk di bawah pohon besar itu dengan memakai baju jas pengantinnya dan memegang cincin di tangannya yang dibelikan ibunya dulu. Sarip terlihat sedang berbicara, tapi entah dengan siapa, karena yang jelas Sarip duduk di bawah pohon besar itu sendirian. Semua kaget melihat keadaan Sarip, lalu mereka pun mendekati Sarip, namun Sarip malah lari sambil berbicara dan sekali-kali tertawa. Lalu bapaknya Sarip mengejar dan berhasil menangkap Sarip dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, semua orang menangis melihat kondisi Sarip. Sarip seperti orang linglung. Sarip sudah tidak mengenali orang tuanya, dan Sarip sudah tidak mengenali Cicih, calon istrinya. Acara pernikahan yang tinggal 1 hari lagi pun gagal, hancur berantakan. Pihak keluarga Nyi Cici sangat kecewa dengan kejadian itu. Nyi Cici pun tak henti-hentinya menangis meratasi nasib Sarip dan pernikahannya. Berbagai macam cara pengobatan pun dilakukan, namun tidak bisa membuat Sarip sembuh. Mereka hanya mengatakan yang dialami Sarip adalah karma atas perbuatannya sendiri. Ibunya Sarip pun bertanya, apa salah Sarip dan perbuatan apa yang membuat Sarip harus menerima karma seperti ini? Lalu, di situ Totong memberanikan diri menceritakan tentang Nyi Ojo, perempuan hamil yang pernah datang meminta tanggung jawab dari Sarip, tapi ibu sama Sarip malah mencaci maki dan mengusir Nyi Ojo, ucap Totong. Lalu ibunya Sarip minta dipertemukan dengan Nyi Ojo untuk meminta maaf, dan Totong pun menjawab, maaf Bu, setelah ibu dan Sarip mengusir Nyi Ojo, waktu itu, hari itu juga Nyi Ojo bunuh diri. Sontak semua orang yang ada di situ kaget mendengar penjelasan Totong, dan ibunya Sarip pun menangis, begitupun bapaknya Sarip. Mereka menyesali perbuatannya telah menyakiti orang yang sedang teraniaya. Hari demi hari, kondisi Sarip semakin memprihatinkan. Totong pun sangat sedih melihat fisik Sarip yang semakin hari semakin kurus, dan yang paling sedih lagi, Sarip pergi dari rumah, entah kemana dan entah bagaimana kondisinya sekarang. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah nyata ini adalah kendalikanlah hawa nafsumu sebelum hawa nafsu itu menyengsarakan dunia dan akhiratmu. Baiklah pemirsa, selamat bertemu kembali di kisah nyata lainnya, hanya di Ekstradisi Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.